Wis. Tulisannya wis recording di sini. Selamat malam Bapak dan Ibu dosen sekalian. Hari ini saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini ada saya sendiri, Kisnata Setiono, lalu ada Michelle Ardian Damianto, ada Jessica Christy, dan Fionita Andoko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Michelle. Gagasan kreatif bisnis. Jepara sebagai kota ukir membuat budaya ukir ini menarik hingga sampai ke mancanegara. Namun daripada itu, kayu ataupun ukir kerap kali diidentikan akan barang-barang rumah atau perabot. Karena itulah dibuat inovasi lain mengenai ukiran. Semakin berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi membuat banyak inovasi-inovasi yang dikeluarkan. Inovasi yang kami maksud mengenai usaha kami adalah casing handphone dan tas. Yang menjadikan perbedaan adalah desain dan kualitas produk yang dihasilkan. Produk berupa casing handphone dan tas ini memiliki ciri khas budaya Jawa, khususnya Jepara, karena ukiran Jawa yang khas dan autentik. Slide 2. Nah, ini contoh corak ukiran dari Jawa, Jepara. Analisis pasar dan pemasaran. Produk yang akan dihasilkan casing handphone dan tas. Untuk gambar pasar, selain face-to-face dengan konsumen, juga melayani melalui media sosial. Selain itu, dengan mengadakan belajar mengukir, lalu dengan diberikannya diskon. Terus ada target pasar yang dituju. Per individu usia produktif 14 sampai 50 tahun. Kalangan sosial menengah ke atas adanya kemampuan daya beli. Slide 4. Strategi pemasaran. Yang pertama, pengembangan usaha dagang. Yang kedua, pengembangan wilayah pemasaran. Yang ketiga, kegiatan promosi. Yang keempat, strategi penetapan harga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vio. Slide 5, Chris. Analisis produksi. Pemilihan kayu yang sesuai dan membentuk kayu menjadi yang diinginkan sama dengan produk. Ini adalah proses produksi produk kami. Seperti di gambar slide. Next. Ini adalah proses produksi dari produk yang akan kami buat. Ini contoh dari di atas ini, di gambar ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessie. Ini bisa dilihat proses produksinya, bentuknya seperti kayak gini. Ini contoh pengukiran kayu, lalu finishingnya. Rencana pengembangan usaha. Strategi pemasaran, yaitu mengenali konsumen, melakukan promosi, memilih lokasi yang strategis, menggunakan internet marketing, dan menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Lalu ada
strategi produksi, yaitu adanya kualitas dari proses produksi yang menghasilkan produk yang memuaskan dan ketelitian yang tinggi. Lalu ada strategi organisasi dan SDM, yaitu pendekatan strategi pengelolaan karyawan yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengembangkan, dan mengalokasikan SDM yang bertalenta untuk membantu kegiatan pencapaian kinerja terbaik. Lalu selanjutnya ada strategi keuangan, yaitu membuat laporan arus kas, menghindari uang yang tersimpan di karyawan, melakukan cek struk secara berkala, dan membuat pembukuan dengan rapi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Krisna. Ya, selanjutnya masuk ke analisis keuangan dari produk kami. Dari bahan baku, kami menyediakan mulai dari varian kayu jati, kayu mahoni, kayu eboni, kayu cendana, kayu balsa, dan kayu pinus. Nah, dari masing-masing produk tersebut memiliki harga masing yang bervarian. Mulai dari kayu jati yang dibanderol sekitar 3 juta, lalu kayu mahoni 1.100.000, kayu eboni 900.000, lalu kayu cendana ada 3,5 juta, lalu kayu balsa 4 juta, dan kayu pinus 2 juta. Nah, untuk kuantitinya sendiri atau jumlah barang yang akan kami produksi adalah untuk masing-masing variannya kita produksi sebanyak 20 batang. Nah, dari total bahan baku yang kita pakai adalah sekitar 380 juta. Lalu ada biaya pendukung juga. Nah, biaya pendukung meliputi ada mesin, lalu pendukung seperti paku, palu, serutan, dan lain-lain. Lalu ada penyewaan gedung dan gaji. Gaji ini untuk tenaga kerja. Nah, mesin di sini dibanderol seharga 55 juta, lalu pendukung itu 20 juta, penyewaan gedung 8,5 juta, dan gaji 2.500.000, dan dengan total 86 juta. Selanjutnya, tentang analisis dampak dan resiko usaha. Dampak terhadap masyarakat sekitar, yaitu adalah dampak pemasaran. Yang pastinya di sini pemasaran oleh produk kami akan dibantu oleh masyarakat sekitar. Lalu dampak produksi dan teknologi, dan ada lagi dampak organisasi dan SDM. Lalu selanjutnya dampak terhadap lingkungan, dampak produksi dan teknologi. Lalu ada dampak limbah yang dihasilkan dari proses produksi. Nah, di sini pastinya limbah yang kami hasilkan pasti limbah yang ramah lingkungan, karena kami menggunakan produk ramah lingkungan, yaitu dari kayu. Lalu analisis risiko usaha, adanya penipuan, kurang kepercayaan dari konsumen, proses produksi yang rumit, kayu memiliki kekurangan, dan adanya kecacatan pada kayu. Lalu bagaimana kami menyikapi resiko-resiko tersebut? Nah, di sini antisipasi resiko usaha kami yaitu adalah penerapan strategi pemasaran yang berkala, lalu pemilihan kayu yang berkualitas, dan strategi produksi yang tepat. Ya, selanjutnya ada analisis lingkungan bisnis atau SBOT-nya. Dari kekuatan sendiri, kualitas produk kami yang dapat dibilang cukup tinggi, lalu keunggulan desain, memiliki pelanggan tetap, memiliki tenaga kerja ahli. Lalu ada kelemahan, keterbatasan promosi, memerlukan jumlah modal yang besar, jalur akses dalam pengambilan bahan baku yang kurang memadai, dan kurangnya efisiensi waktu. Terus dari peluangnya ada loyalitas pelanggan terhadap produk, kemajuan teknologi, hubungan yang baik dengan pelanggan, mengikut sertakan masyarakat dalam proses produksi. Selanjutnya ada ancaman, lingkungan pesaing yang ketat, turunnya daya beli masyarakat, kelangkaan bahan baku, strategi bisnis yang mudah ditiru. Nah, berikut ada contoh produk yang akan kami hasilkan. Ada tas, casing HP, terus casing HP dengan ukiran-ukiran. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih.